Selamat pagi para investor saham Indonesia. Bersama saya Selasih Panjaitan, bincang-bincang saham Fibis, bincang-bincang pasar modal Indonesia terkini. Bersama narasumber kami kali ini, Bapak Willy Budiman. Selamat pagi Pak Willy Budiman. Selamat pagi. Minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini kita pasar modal Indonesia dihadapi 3 event penting sebenarnya Pak ya. Ya. Seperti kita ketahui ada Pilpres, ada bola dunia, kemudian ada kita menjelang puasa dan Lebaran yang bagi Indonesia ini bisa menjadi salah satu penggerak pasar. Karena seperti kita ketahui pasar digerakkan oleh ekspektasi para pelaku pasarnya. Nah, menurut Pak Willy Budiman, bagaimana kondisi pasar modal Indonesia pada saat ini? Khususnya Pilpres juga, Pak. Ya, yang pasti pada saat ini sudah terlihat pergerakan IHSG terkesan lesu ya. Terkesan lesu, terlihat market sedang mencari arah ya. Dan para pelaku pasar melakukan wait and see. Karena pada saat ini apabila entry ke market lebih besar tingkat resikonya ketimbang profitnya. Ya, karena memang menjelang Pilpres ini ditambah dengan menjelang puasa, siklus market tiap tahunnya berdasarkan histori menjelang memasuki semester kedua, ya IHSG cenderung turun dan akan bergerak flat hingga mendekati akhir tahun. Jadi memang kondisi IHSG saat ini bergerak flat dan ada kecenderungan menurun. Yang apabila IHSG bisa menembus level supportnya, ini menurut saya IHSG akan dipastikan turun. Yang saat ini level support IHSG berada pada 4875. 4875. Ya, jadi mohon diperhatikan apabila support itu ditembus maka IHSG akan breakdown dan dipastikan akan turun. Jadi apakah faktor-faktor yang 3 faktor itu yang saya sebutkan tadi itu Pilpres atau bola dunia itu bersifat sementara kah atau itu memang sudah diprediksi pasar terlebih dahulu sebelumnya sebenarnya? Sudah diprediksi pasar karena by history ya di saat Piala Dunia 4 tahun yang lalu. Ya, itu sekali 4 tahun ya. IHSG volume transaksinya berkurang. Jadi kira-kira kenapa itu Pak? Ya bisa apa pengaruh volume dengan bola dunia gitu loh? Mungkin karakter pelaku pasar Indonesia masih ada yang sebagian mungkin mempunyai jiwa berspekulasi ya. Jadi pada saat IHSG beresiko seperti saat ini, mereka mengalihkan dananya sebagian ke Piala Dunia. Dan memang yang seperti saya bilang tadi, siklus market memasuki semester kedua ya, IHSG ada kecenderungan menurun ya. Terus ditambah saat ini juga menjelang puasa. Ya, jadi ditambah Piala Dunia, Pilpres, ya kan, ya membuat pelaku pasar wait and see dan membuat market menjadi lesu dan seperti saat ini. Oke. Ditambah juga yang paling penting dulu Pak, yang saya dengar tadi Pak Willy menjelaskan siklus pasar dipengaruhi event sekarang 3. Mana yang bagi investor Indonesia yang paling penting diperhatikan siklusnya kah atau event yang sedang berlangsung pada saat yang menjelang semester 2 ini begitu? Mana yang lebih penting sebenarnya? Kalau siklus tentunya tiap tahun ya, ada kecenderungan terjadi pola yang sama, ya kan? Betul. Jadi memang pelaku pasar pada saat keluarnya laporan keuangan kinerja full year ya dan kuartal pertama ya itu dimanfaatkan mereka untuk keluar dari market, ya kan? Dan mereka akan mulai masuk lagi ke market itu menjelang akhir tahun, sehingga nanti pada awal tahun depan mereka bisa mengambil keuntungan dari kenaikan IHSG. Kenaikan IHSG ini yang menjadi katalisnya itu earning dari semua emiten di Indonesia yang memang beberapa tahun terakhir ini meskipun kondisi ekonomi dunia tidak begitu baik, cuman di Indonesia emiten-emiten masih membukukan kinerja yang cukup baik. Dan itu membuat sahamnya naik dan dimanfaatkan pelaku pasar untuk melakukan profit taking pada tiap awal tahun setiap tahunnya. Ya. Awal tahun di setiap tahunnya karena itu tergantung dari kinerja dari setiap emiten kita kan. Dari laporan keuangan yang keluar kira-kira 3 bulan pertama loh itu setiap awal ya, biasanya kinerja full year itu biasanya keluar di
di bulan ketiga. Iya. Bulan ketiga awal tahun dan kuartal pertama itu keluar pada bulan keempat di awal tahun, ya. Jadi pelaku pasar seharusnya yang sudah mencermati histori siklus IHSG sudah tahu akan hal itu, ya. Ditambah tahun ini dengan adanya momentum-momentum seperti itu membuat pelaku pasar wait and see, dan mereka tidak banyak melakukan trading sambil mengikuti perkembangan politik yang ada. Ya, apalagi pada saat ini elektabilitas Prabowo, ya, dengan didukung lebih banyak partai dibandingkan Jokowi, membuat market lebih waspada karena elektabilitasnya cukup berdekatan, sehingga potensi kemenangan dari masing-masing capres sama besar. Oh begitu. Ya. Jadi kekuatan mereka cukup berimbang, ya. Iya. Itukah yang lebih mendorong para pelaku pasar untuk wait and see? Karena saya dengar Pak Willy katakan minggu-minggu ini sepi nih transaksi di bursa, begitu ya Pak ya? Betul. Jadi semua pihak menunggu. Ya, dan minim sentimen positif saat ini. Minim sentimen positif. Iya. Justru sentimen kalau mengenai yang positifnya minim. Kalau negatifnya, jadi apakah orang melihat negatif lebih besar? Maksudnya saya minimnya sentimen positif, tidak ada katalis untuk membuat emiten dari tiap sektor itu untuk naik. Nggak ada sesuatu yang mendorong. Ya? Tidak ada yang mendorong saat ini, dan memang ya dengan kondisi-kondisi tersebut pelaku pasar lebih memilih untuk mungkin wait and see. Demikian pembicaraan kita mengenai pasar modal Indonesia yang sangat menarik, khususnya untuk minggu-minggu ini. Kita menghadapi 3 momen yang bisa menggerakkan pasar, yaitu Pilpres yang sangat dinanti-nantikan, kemudian bola dunia juga sangat mempengaruhi, kemudian masa-masa lebaran yang akan menjelang di Indonesia ini sangat mempengaruhi ekspektasi para pelaku pasar Indonesia. Demikian bincang-bincang saham Fibis kali ini. Sampai berjumpa kembali. Salam Fibis.